Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aisyah Fazahira dengan 3 digit terakhir NIM saya 048 dari TRO Angkatan 2024. Nah, di sini saya ingin presentasi soal materi 1 dari mesin-mesin listrik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai masuk ke materinya. Yang pertama ada dasar kontrol klasik. Kontrol klasik sendiri adalah sistem kontrol yang menggunakan sirkuit listrik sederhana berbasis kontak NO atau normally open dan NC normally close, tanpa menggunakan PLC atau Programmable Logic Controller. Sistem ini banyak digunakan sebelum teknologi PLC berkembang, dan hingga kini masih dipakai pada aplikasi yang sederhana. Ada beberapa manfaatnya yang diantaranya yaitu kesederhanaan rangkaian sehingga mudah dipelajari dan diaplikasikan, biaya relatif rendah, efisiensi cukup tinggi untuk motor skala kecil hingga menengah, dan keandalan tinggi karena komponen mekanis yang lebih tahan di lapangan. Nah, penggunaannya sendiri bisa kita temukan di pompa air otomatis di rumah, juga mesin bubut di bengkel, lalu sistem uji motor offline di pabrik, dan juga kipas industri sederhana. Nah, kita lanjut ke kontrol motor listrik. Jadi, hubungannya apa sih? Di kontrol klasik sendiri adalah apa yang menjadi dasar dari kontrol motor listrik. Kontrol motor listrik ini adalah teknik mengatur start, stop, arah putaran, kecepatan, serta proteksi motor listrik agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kontrol motor listrik memiliki peran penting dalam sistem kelistrikan karena mampu mempermudah pengoperasian motor sehingga motor dapat dihidupkan, dihentikan, maupun diatur sesuai kebutuhan. Nah, selain itu, sistem kontrol juga berfungsi memberikan proteksi terhadap kerusakan seperti arus lebih, hubung singkat, maupun overheating yang dapat membahayakan motor dan peralatan lain. Dengan adanya kontrol, motor dapat bekerja sesuai kebutuhan baik dari sisi arah putaran, kecepatan, maupun torsi yang diperlukan pada proses industri. Gak hanya itu, kontrol motor listrik juga membantu dalam meningkatkan efisiensi energi karena motor dapat dioperasikan secara optimal tanpa pemborosan daya. Nah, jenis motor yang dikontrol oleh motor listrik ini adalah motor AC dan juga motor DC. Nah, komponen utamanya itu ada 6 nih. Yang pertama ada power supply. Dia berfungsi untuk memberikan pasokan energi listrik untuk menggerakkan motor. Dia bisa berupa arus AC maupun DC tergantung dengan jenis motor yang digunakan. Yang kedua ada pemutus daya. Dia berfungsi untuk melindungi sistem dari arus lebih atau hubung singkat. Komponen ini otomatis memutuskan aliran listrik saat terjadi gangguan, sehingga mencegah kerusakan lebih lanjut. Nah, lanjut ke kontaktor. Dia merupakan perangkat elektromekanis yang digunakan untuk menghubungkan atau memutus arus listrik ke motor dengan kendali jarak jauh atau otomatis. Yang keempat, ada relay beban lebih. Dia memberikan perlindungan khusus terhadap kondisi motor yang mengalami beban berlebih atau overload, yang sehingga mencegah kerusakan akibat panas berlebih atau overheating. Nah, yang kelima ada push button. Dia digunakan sebagai kontrol manual untuk menyalakan start atau menghentikan stop motor. Biasanya tombol hijau ini untuk start atau normally open dan tombol merah untuk stop atau normally close. Nah, yang keenam ada timer. Dia berfungsi untuk pengaturan waktu operasi motor. Misalnya, dalam rangkaian start delta, starter, atau aplikasi yang membutuhkan pengendalian waktu tertentu. Nah, yang ketujuh ada motor listrik. Dia sebagai beban utama yang dikendalikan. Motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan mesin atau peralatan industri. Nah, selanjutnya pembahasan kita masuk ke rangkaian latching. Rangkaian latching sendiri adalah rangkaian kontrol yang memungkinkan motor tetap menyala meskipun tombol start sudah dilepas. Prinsip ini menggunakan kontak bantu atau auxiliary contact dari kontaktor untuk mengunci atau melatch kondisi on motor sampai tombol stop ditekan atau terjadi kondisi proteksi. Nah, cara kerjanya sendiri dia menggunakan prinsip penguncian melalui kontak bantu kontaktor.
Pada kondisi awal, motor dalam keadaan mati karena tombol start atau normally open masih terbuka, sedangkan tombol stop normally close tertutup. Ketika tombol start ditekan, arus listrik mengalir menuju kumparan kontaktor sehingga kontaktor aktif. Hal ini membuat kontak utama kontaktor menutup dan menghubungkan motor dengan sumber listrik sehingga motor mulai berputar. Bersamaan dengan itu, kontak bantu NO kontaktor juga menutup dan membentuk jalur paralel dengan tombol start. Dengan adanya jalur ini, meskipun tombol start dilepas, arus tetap dapat mengalir ke kumparan kontaktor sehingga motor tetap nyala. Motor hanya akan berhenti jika tombol stop ditekan, yang memutus arus menuju kumparan kontaktor atau ketika overload relay bekerja akibat beban berlebih. Pada saat itu, motor mati dan kontak bantu kembali ke posisi semula sehingga rangkaian benar-benar terputus. Komponen yang digunakan dalam rangkaian latching terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu tombol tekan start atau normally open untuk memulai rangkaian, tombol tekan stop atau normally close untuk memutus arus dan menghentikan motor, serta kontaktor yang dilengkapi dengan kontak bantu normally open yang berfungsi sebagai pengunci agar motor tetap hidup meskipun tombol start dilepas. Selain itu, terdapat overload relay yang bersifat normally close yang berperan melindungi motor dari beban lebih. Dan terakhir, motor listrik ini sebagai beban utama yang dikendalikan dalam sistem ini. Selanjutnya kita masuk ke dual starter. Nah, di sini ada gambar dari rangkaian tersebut. Direct online atau dual starter adalah metode paling sederhana untuk menyalakan motor listrik. Caranya dengan menghubungkan motor listrik ke sumber daya penuh tanpa melalui pengurangan, tegangan, atau arus. Rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen yaitu MCB atau MCCB sebagai pengaman utama dari hubung singkat, tombol tekan stop atau NC dan start normally open sebagai kontrol manual, kontaktor yang berfungsi sebagai penghubung dan pemutus motor dari sumber listrik, overload relay sebagai pelindung dari beban berlebih, serta motor listrik itu sendiri sebagai beban utama. Cara kerjanya dimulai ketika tombol start ditekan. Arus listrik akan mengalir ke kumparan kontaktor sehingga kontaktor aktif. Kontak utama tertutup dan motor langsung terhubung ke sumber daya penuh. Pada saat yang sama, kontak bantu NO pada kontaktor juga ikut menutup sehingga membentuk jalur pengunci atau latching, membuat motor tetap menyala meskipun tombol start dilepas. Motor juga akan berhenti jika tombol stop ditekan atau jika overload relay mendeteksi adanya beban lebih dan memutus rangkaian. Metode ini tuh paling sesuai digunakan untuk motor dengan daya kecil hingga menengah, umumnya di bawah 5 kW. Karena pada daya tersebut, arus start yang besar sekitar 6-8 kali arus nominal motor masih dapat ditoleransi oleh sistem kelistrikan tanpa menyebabkan penurunan tegangan yang signifikan. Jika motor memiliki daya di atas 7,5 kW, maka sebaiknya digunakan metode lain seperti start delta starter atau soft starter untuk menghindari lonjakan arus yang terlalu tinggi. Dual starter biasanya digunakan pada instalasi sederhana dengan kebutuhan biaya rendah seperti pada mesin-mesin yang membutuhkan torsi awal besar. Contoh aplikasinya bisa kita temui pada pompa air, blower kecil, kompresor kecil, konveyor ringan, mesin bubut, serta berbagai peralatan industri berskala kecil hingga menengah. Sederhana, murah, dan efektif ini menjadi alasan utama kenapa dual starter banyak digunakan meskipun masih memiliki keterbatasan pada saat diterapkan kepada motor berdaya besar. Nah, daripada kita yeping-yeping aja, mending kita langsung ke simulasi. Oke, kita lanjutkan ke wiring. Pertama, saya mau jelasin dulu komponen yang udah ada di sini ya. Jadi pertama ini ada PE, nah ini tuh protective earth atau ground. Dia untuk kepentingan keselamatan lah. Terus ini N itu ada netral, dia sebagai jalur kontrol. Terus
L1, L2, L3 ini fase 3 listrik RST. Dia merupakan sumber listrik utama pada motor. Nah, ini MCB tripole. Dia sebagai proteksi utama jalur daya 3 fase. Dia melindungi dari arus lebih atau overcurrent dan juga hubung singkat dan berfungsi sebagai saklar utama yang memutus semua fase. Nah, yang ini itu MCB 2 pole, dia sebagai proteksi jalur kontrol, ada tombol, coil, indikator lamp, dan juga relay. Nah, ini K1 ini adalah kontaktor, dia untuk menghubungkan atau memutus arus 3 fase ke motor. Kalau OL sendiri, dia merupakan overload relay untuk proteksi arus lebih atau overload. Nah, EMS itu emergency stop, dia sifatnya NC sebagai tombol darurat, jadi kalau ditekan motornya akan langsung mati. Nah, terus ada ini OL kontak bantu, ini yang ini. Nah, di yang 9596 ini dia dipakai jika rangkaian kontrol putus. Nah, yang untuk 9798 untuk alarm atau lampu indikator fault. Nah, terus ini stop atau INC, tombol berhenti normal. Jadi saat ditekan akan memutus arus kontrol ke coil K1. Terus ini M, dia motor 3 fase untuk grounding. Nah, terus start ini yang NO push button yang di terminal 1314 ini menutup jalur kontrol ketika ditekan dan mengaktifkan coil ke K1. Lalu ada kontak bantu K1 untuk self hold atau pengunci supaya motor tetap menyala. Nah, ini lampu indikator. Jadi yang on ini dia akan nyala saat motor berjalan, lalu trip ini menyala saat overload relay aktif, dan yang off itu nyala saat motor dalam kondisi mati atau dimatikan lah. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke wiringnya. Pertama ya, bagian PE ini kita bakal pakai protection wire. Gitu. Lalu dihubungkan juga dengan motor 3 fase yang PE-nya ini. Nah, kalau udah kita lanjut ke bagian yang N-nya. Nah, N ini kita pakai yang neutral wire. Kalau udah, kita lanjut ke L3, L2, L1. Di sini sisanya kita gunakan fase wire. Nah, di sini better kita warnain aja wire-nya supaya menunjukkan adanya perbedaan dari setiap wire-nya. Caranya dengan klik 2 kali lalu akan muncul fase option seperti ini, edit. Kita pencet opsi color dan kita pilih warnanya bebas sesuai keinginan kita. Udah, kita oke. Kita lanjut ke sini yang terakhir. Kita kasih coklat aja.
Nah kalau udah wiringnya kita lanjut. Untuk yang 5 ini kita sambungin ke L3. Nah yang 3 kita sambungkan ke L2. Yang 1 ke L1. Nah ini berlanjut ke K1 nya, kita sambungin juga. Ini kita perlu memastikan kalau misal kabel ini benar-benar tersambung, karena kalau misal tidak tersambung maka pengoperasiannya juga akan gagal. Nah ini udah yang bagian sini, kita lanjutin yang ke sebelahnya. Yang satu ini kita sambungin ke L1. Yang 3 kita sambungin ke neutral wire. Nah kalau udah kita lanjutin dulu. Yang bawah kita lanjut ke sini IMS. Ini pun sama. Nah yang 97 ini dia nyambung ke sebelahnya. Ini kita lanjutin 96 nya ke stop. Dan ini juga sama. Nah kalau udah kita lanjutin yang ini tuh yang ini dulu. Jadi dari yang 96 sebelahnya 98 ini ke off. Nah yang ini 11 kita sambungin ke sini. Sorry, karena supaya tidak menimbulkan kebingungan ya, jadi kita turunin dulu posisinya biar wiringnya lebih gampang ya. Ini wiring tadi kita hapus dulu, kita pilih lagi fase wire. Lalu yang ini kita sambungin lagi ke bawah. Ini nah yang K1 13 14 ini dia menyambung ke sini. Nah yang 14 dia nyambung ke bawah. Nah kalau udah, jangan lupa yang on ini kita sambungin juga. Kalau udah, kita masih belum selesai, jadi karena ini belum nyambung mana-mana ya, dan ini juga belum yang MCB2 yang bagian 4, jadi kita sambungin dulu ke bawah. Oh udah, ini yang indikator lemnya kita sambungin juga ke bawah.
Nah, kalau misal udah begini berarti rangkaian kita sudah selesai, tapi kita belum selesai. Kita perlu melakukan pengoperasiannya terlebih dahulu. Nah, kalau udah, ini pengoperasiannya kita sambungin dulu MCB ini dan ini. Nah, kalau misal ini off, karena dia nyala saat motor dalam kondisi mati, jadi ini kita belum apa-apain motor ya. Nah, lalu untuk kita pencet start, nah yang nyala bagian on karena dia nyala saat motor dijalankan. Jadi start ini ibaratnya kita menjalankan motornya. Lalu kalau untuk stop, nah yang nyala bagian off nya. Lalu kita pencet overload relay. Nah, yang nyala bagian trip karena memang dia nyala saat overload relay-nya diaktifkan. Nah, untuk emergency stop, cara pengoperasiannya kita pencet dan kita seret. Nah, kalau ini ya dia akan mati semua sistemnya. Oke. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya terkait starter doll. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.